Oke, pertanyaan berikutnya ini, apa kelemahan atau kendala yang bisa saja terjadi dalam teknologi komputer dan teknologi informasi? Nah, kalau berbicara teknologi informasi atau kemajuan teknologi, itu pasti ada kendala ya. Contohnya kayak kendala misalnya kalau kita ambil sekarang, kendala yang bisa terjadi dalam teknologi informasi, contohnya banyak orang yang belum familiar dengan menggunakan sebuah teknologi informasi. Ini kendala di penggunaan. Nah, ada juga kendala di keamanan. Nah, kendala keamanan ini kalau sudah berhubungan dengan teknologi informasi atau teknologi komputer, ini pasti ada yang namanya semacam pencurian data ya. Jadi kita harus hati-hati. Ini sih kelemahan atau kendalanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teknologi informasi, kita harus bijak. Ya, jadi harap berhati-hati. Nah, ini yang bisa saya jawab untuk Isa Lelunia. Jadi pertanyaannya, apa kelemahan atau kendala yang bisa terjadi dalam teknologi komputer? Berikutnya pertanyaan dari Indah Permatasari. Ini perlindungan pada program komputer itu mencakup apa saja? Nah, yang pasti ya kalian yang perlu dilindungi itu adalah data. Karena kalau sudah pakai komputer atau program komputer, ini adalah data yang paling penting. Kalau data kalian tidak tidak kalian lindungi, otomatis semua datanya hilang. Contoh saja misalnya nih, kalian punya file tugas ya, tugasnya dari semester 1 nih, atau tugas semua semester ini ada dalam sebuah flash disk. Nah, kalian lupa membackup datanya cuma ada di flash disk itu. Nah, pada saat kalian tidak sengaja nih, misalnya ke rental komputer atau di fotokopian kan biasanya ada rental. Kalian tidak sengaja mencolokkan flash disk itu mau ngeprint tugas misalnya. Nah, kita tidak tahu di komputer itu ada virusnya atau tidak. Nah, pada saat kalian colokin, kemudian USB-nya kedetek keinfeksi virus, nah ini datanya akan hilang semua. Nah, ini perlindungan pada komputer itu data. Nah, untuk perlindungan data nanti menyakupnya misalnya perlindungan offline maupun online ya. Kalau offline itu kan ada antivirus. Kalau online ya kalian harus bijak-bijak menggunakan komputer ya. Ibaratnya gini nih, ini saya kasih tips aja, misalnya kalau kalian ke rental atau ke warnet gitu, atau pinjam laptop temennya, misalnya pada saat kalian login ke sebuah akun, misalnya akun Facebook ya. Nah, itu kan biasanya kalau kita buka di browser, itu pada saat kita ngetikin password dan username, itu disuruh simpan. Nah, itu kalau memang kalian tidak menggunakan laptop sendiri, jangan sekali-kali kalian save passwordnya. Karena pada saat kalian save password, data username dan password itu akan tersimpan di komputer itu atau di browser. Nah, jadi hati-hati. Nah, nanti akan ada saya buatkan tutorial ya, untuk yang materi pemanfaatan internet. Nanti ada bagaimana caranya supaya kalian aman berinternet. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk perlindungan pada program komputer itu mencakup apa saja. Pasti tadi antivirus ya, yang perlu, kemudian data ini sangat penting, jadi kalian harus continue misalnya di backup. Nah, untuk cara backup nanti akan ada bahasan khusus cara memanfaatkan penyimpanan online kayak Google Drive ya. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Pertanyaannya bagus-bagus ya, sangat antusias. Nanti yang masih belum kurang paham bisa kita bahas di kolom komentar ya. Di komentar boleh kalau kalian mau komentar di YouTube-nya atau komentar di Google Classroom. Tapi lebih enaknya sih di Google Classroom saja supaya terekam ya. Karena nanti ini akan saya laporkan untuk progres perkuliahan kita menggunakan Google Classroom. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.